Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kulla maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Abdul Hamid, Kiai Yasin, Kiai Syekhu, mudah-mudahan beliau bertiga ini diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya yang halal yang barokah. Para bapak ibu yang hadir pada malam ini dan para santriwan santriwati juga mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya halal barokah. Anak turun santrinya mudah-mudahan jadi anak yang soleh solihah, keluarganya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Alhamdulillah niki namine pendidikane Bahrul Ulum. Mudah-mudahan semua ilmunya santri di sini, baik santri laki santri perempuan, mudah-mudahan tafaul, niru seperti lautan. Artinya semuanya jadi orang alim seperti lautan. Begitu juga para ibu dan bapak wali santri, mudah-mudahan rezekinya seperti lautan. Wakeh kathah sing barokah. Amin amin ya robbal alamin. Niki rada kula bahasa Jawa, Bu. Bahasa Dura ki oning tapi tak benyak. Nah, lek bahasa Jawa pancen kula iki tiyang Jawa, tapi asli keturunan Madura. Abah kula Madura, mbah kula Madura, tapi yang satu mbah saya adalah orang Jawa. Insyaallah nik sekone kula oning. Para bapak, para ibu saya yang dimulakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda dengan di Malang. Kalau di Malang, kalau acara seperti ini pasti ada minuman kopi. Di sini saya lirik dari sana sampai sini tidak ada, cuman teh. Aqua ada di depan saya namanya susu. Padahal minuman kopi itu minuman yang luar biasa, minuman yang barokah. Diminum pagi cocok apa tidak cocok? Di pagi, sore dalam keadaan hujan cocok apa tidak cocok? Panas cocok apa tidak cocok? Malam cocok, siang cocok, orang tua, orang muda, anak kecil, perempuan, semuanya cocok. Bahkan diminum di pinggir lautan cocok, di masjid cocok, di kampus kampleng dengan begini itu juga cocok. Armeh remi pakai kopi, tapi ndek mriki kok mboten enten kopi. Padahal minuman kopi niku minum barokah. Kalau tak cerita sedikit masalah kopi. Enten setunggalipun Habib, namine Habib Ahmad bin Ali Bahar. Niki mimpi, mboten mimpi, berjumpa Kanjeng Nabi secara yaqadhah. Bertatapan Kanjeng Nabi secara yaqadhah. Akhirnya ya Rasulullah, inni uridu an asma'a angka hadisan bila wasitotin. Wahai Rasul, saya ingin mendengar langsung hadis saking panjenengan. Kula kepingin Kanjeng Nabi mirengaken hadis, kula tero Kanjeng Nabi mirengaken hadis dari panjenengan tanpa pelantaraan orang lain. Akhirnya Kanjeng Nabi ada 3. Pertama, napa? Raihu qahwatil bunni, mazala raihu qahwatil bunni fi famil insan yastaghfirulahul malaikah. Lek panjangan kali kula nginum kopi, selama di kopi ini di mulut kita itu masih ada berbau kopi, malaikat jalur sepuro nang sing ngombe kopi. Mulane boleh ngeten iki Pak, kita harus sedia kopi. Selama di mulut kita itu masih ada baunya kopi, malaikat terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, memintakan ampun kepada orang yang minum
kopi. Ini ada kopinya nggak ada? Nggak ada. Lah nggak ada witnya. Cocok apa nggak cocok minum kopi itu? Sekarang dididik arek-arek muda, ayo nanti ngopi. Di mana? Di pinggir pantai. Ayo ngopi di mana? Di pasar. Ayo ngopi di mana? Di pos kampleng. Siapa tidak? Tapi kalau nyusu tidak bisa. Ayo nyusu. Ayo nyoso. Nyoso di masjid tak oleh nyoso es masjid. Nyoso di pos kampleng tak oleh. Nyoso kudu kamar. Tangki. Tapi kalau kopi satu gelas bisa diminum orang 3, ya apa enggak? Tapi kalau sosok ki orang situng nyusu orang situng ki. Pas sosoknya orang situng ketoloen. Kita oleh, ya apa tidak? Ini susu. Ya, kalau kok susu ini khusus, tidak bisa diminum di masjid, tidak bisa diminum di musola, tidak bisa diminum di pos kampleng, khusus di dalam kamar. Dan satu ini yang nyusu cuma satu. Kalau kopi satu gelas bisa untuk bertiga, tapi mau sosok neka satu susu cuma untuk orang satu. Ya apa tidak? Oh, mau satu susu untuk orang 3, merame neka. Hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sampean kali kula niki, kita semua ini kalau minum susu itu pertama jin itu takut. Setan itu takut kepada orang minum kopi, apalagi kita malam-malam minum kopi kemudian istighfar, sholawat, takut jin itu, setan takut. Bahkan tempat yang biasa dibuat minum kopi di rumah panjenengan, dalam panjenengan sebiasa gembe minum kopi sareng panjenengan, neka menabi panjenengan keluar, jin neka takut. Sitro ngeneng panjenengan neka jin neka takut. Sebab di sini ada barokahnya kok kopi. Kantos sobung kopi sebanyak juko gina apa bunten mau compok gula banyak kopi neka sing kantos sebanyak juko. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki masalah kok kopi. Tadi diusahakan kalau ada acara harus ada kopinya. Biar apa? Biar malaikat itu memintakan ampun, beristighfar, nyuagin seporah de orang si minum kopi selama di mulutnya orang itu ada baunya kok kopi. Sampai kapan? Sampai orang itu merokok. Kalau sudah merokok elang pon malaikat tak adu akidah orang asaroko. Nah, ini nomor 2 pesannya kanjeng Nabi kepada Habib Ahmad bin Ali bin Bahar. Nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu di Amerika enten di sini ada jenengan gak usah ibadah kata-kata, ibadah jenengan kata. Di sini kan ada makamnya Sayyid Yusuf. Qu'uduka baina yaday waliyin. Panjenengan iku duduk, panjenengan duduk di dekatnya seorang wali, mayit hayyin au maitin, baik wali itu hidup atau mati, meninggal dunia seperti Sayyid Yusuf, sampai duduk tok. Khairun min anta buddha zawayal arti, lebih bagus daripada jenengan iki ibadah, sholat, ibadah, ngaji, ibadah, itu lebih bagus jenengan itu duduk di sampingnya seorang wali. Sampai jenengan ibadahnya awaknya terpotong-potong, itu masih lebih bagusan duduk di sampingnya wali, baik wali itu hidup atau wali itu sudah meninggal dunia. Contoh panjenengan setelah sholat maghrib langsung duduk di pesariannya Sayyid Yusuf, di pesariannya Kiai Fadol, di pesariannya Kiai Mustafa Leko, duduk tok. Ini sudah lebih hebat, lebih utama daripada panjangan ibadah di muka bumi. Apalagi jenengan di pinggirnya makam dengan membaca Yasin, dengan membaca tahlil, ini luar biasa. Ini surga di sini. Menurut saya di sini surga. Gak usah ke ibadah, cuman juk nang sedih wali neka hebat daripada panjenengan si ibadah. Kur abajeng ki pas tak duhur, tak maghrib, tak isya mek tojuk tong sedih wali salah neka. Pagun abajeng asar maghrib abajeng mare neka juk tojuk nang sedih makama para wali. Ini lebih bagus daripada panjangan ibadah di muka bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor tiga pesannya kanjeng Nabi kepada Sayyid
Bahar bin Ahmad. Pertama yaitu masalah kopi, yang nomor dua yaitu duduk di makamnya para wali, yang nomor tiga ini saya lupa, mudah-mudahan nanti ingat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting hidup ini pilihan Allah. Hidup ini pilihan Allah. Hidup ini bukan kita yang memilih. Kalau kita yang memilih, kita pasti milih. Jadi oleh Allah jadikan orang itu laki. Ini Allah yang menjadikan. Perempuan Allah dijadikan hidungnya pesek, hidungnya bangir, kulitnya hitam, ada yang kuning, ada yang istrinya cantik, ada yang istrinya biasa, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pilihan kita, pasti kita minta apa? Aku tak jaluk gede dukur, ganteng, putih, sugih, istri cantik, istri dua. Itu kalau kita memilih. Tapi hidup ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kertas itu, Pak. Tapi tidak apa-apa. Walaupun yang ada orang yang pesek, ada yang bangir, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini cuma casingnya. Ini cuma luarnya. Yang penting di dalamnya kita harus takwa kepada Allah. Seperti halnya ini loh, kertas. Kertas itu sama, nggak ada harganya. Cuman setelah kertas itu ditulis dengan tulisan Al-Quran, Quran ini menjadi mulia. Kertas ini menjadi mulia. Coba jenengan saat ini enten kertas gitu. Paling kertas ini pun itu susu, kertas ini pun damen elir lah ngoten niku. Mboten enten gunane. Tapi ketika kertas kosong ditulisi Al-Quran, mulia napa mboten mulya? Langsung Quran iku didalen ndek nginggil. Roto langsung didalen ndek nginggile kepala. Niki Al-Quran. Lah niki enten kopi nih. Mboten kula Ustaz Sofyan sedaya niku diparingi kopi. Ngoten. Sedaya niku kudu diparingi kopi. Ben padha oleh sepurane napa? Magfirane para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kertas niku nilainya sama. Tetapi yang dapat membedakan apa? Isinya. Ketika kertas itu ditulis Al-Quran, maka Al-Quran ini akan bermanfaat, memberikan pertolongan kepada orang yang hidup, memberikan syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan Quran itu walaupun kertasnya robek-robek, jatuh, kita angkat, kita muliakan. Enten setunggale tiang niku rondo, Bu. Enten tunggal tiang rondo niku gak ada yuga. Bapak pun pejah, anak yatim piatu. Kok cara sakniki lare yatim piatu niku dingajiaken ten Ustaz Saihu. Ustaz Saihu niki putra kula Ustaz Saihu jenengan wuruke Ustaz Saihu jenengan ajari. Kalau Ustaz Saihu diajari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sedangkan ayahnya disiksa di dalam kubur. Ayahnya disiksa di dalam kubur. Mungkin ayahnya gini ku wala sholla wala soma wala zakata, gak tahu sholat, dia gak tahu poso, gak tahu zakat, tersiksa dalam kubur. Tapi anaknya ngaji Ustaz Saihu membaca Fatihah. Jari Gusti Allah, he malaikat ilang ngono siksane wong tuwane niku. Sebab barokah anak sing maca Al-Fatihah, aku izin lek gak nyepuro nang bapake niku. Niki barokah anak yang bisa membaca Al-Quran. Lah bagaimana dengan anak-anak panjenengan yang sudah hatam surat Yasin, surat Waqiah, pinter baca Al-Quran? Ini luar biasa manfaatnya kepada orang tua, baik orang tua yang hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan anak-anak panjenengan ini besok ahli baca Quran. Sing lek panjenengan ini sampun sedo, muga-muga anak iki kabeh bisa membaca Quran, yang hadiah yang pahalanya diadakan kepada kedua orang tua. Ini diantara Al-Quran. Sampai ada namanya Imam Shibli. Imam Shibli itu diceritakan saat derenge dadi wali, piyambake niku nggih rada preman kedik-kedik ngoten. Rada preman kedik-kedik ngoten. Lah, suatu saat Imam Shibli niki melampah-melampah, berjalan-jalan, menemukan kertas. Kertas itu ada tulisannya Allah. Ada tulisannya Allah. Kertas diambil Imam Shibli, dibersihkan. Pada waktu itu Imam Shibli punya uang kurang lebih itu 50.000, dibelikan minyak wangi, disemprot kertas itu.
kemudian ditaruh di atas karena memuliakan nama Allah. Padahal Imam Sibli ini masih agak preman. Kemudian dalam mimpinya, wahai Sibli, karena engkau telah memuliakan namaku, engkau telah meluhurkan namaku, maka namamu akan kuangkat di dunia dan di akhirat. Langsung Imam Sibli jadi ulama besar, jadi wali besar karena memuliakan kertas yang di dalamnya ada lafaz Allah. Makanya jangan kali kula niki, marilah kita walaupun casingnya potongan jangan kali kula pesek nggih. Salah wis pesek, ireng nggih. Ya wis rusuh kabeh. Muga-muga dalam hati kita ini termasuk ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga mulya kaya mulyane Al-Qur'an. Nomor kali enten kertas niku nek ditulisi gambar Bung Karno karo Bung Hatta, wah niki diober nggih mboten, mulai pagi sampai sore nang pasar golek kertas gambar Bung Karno karo Bung Hatta. Kenapa kertasnya kok jadi mulia, kok jadi rebutan? Karena ada fotonya Bung Karno karo Bung Hatta sing jenenge dhuwit 100.000 nggih mboten, ya apa tidak? Ya menten kadang-kadang malam kita pergi ke laut golek gambare Bung Karno karo Bung Hatta. Ini kertas tapi kertasnya ada fotonya Bung Karno karo Bung Hatta. Ini dicari orang. Sampai kadang-kadang ada orang itu bertengkar karena kertas yang merah. Kadang-kadang orang itu menjadi dipenjara gara-gara kertas merah. Kadang-kadang orang itu bertengkar dengan istrinya gara-gara kertas merah. Ini gara-gara gambar, ya apa tidak? Dan ini ibaratnya orang kaya ini. Lah kertas merah ini bisa membuat orang itu bahagia dunia, bisa membuat bahagia akhirat. Juga bisa membuat celaka di dunia, bisa membuat celaka di akhirat. Tapi kalau uang yang 100 ini orang kaya, ada masjid dibangun, kita salurkan. Ada musola dibangun, kita salurkan. Ini tepatnya ada musola mau dibangun, katanya ini tempat ngajinya anak perempuan, santri perempuan, ini dibangun, kertas merah keluarkan. Ini biar jangan kalau bahagia dunia akhirat. Ini kertas merah gara-gara menjadi rebutan karena ada gambar Pak Bung Karno karo Pak Bung Hatta. Kadang-kadang berangkat dari sini ke Malaysia, apa yang dicari? Kertas merah. Gampang Bung Karno Bung Hatta meninggalkan anak istri gara-gara kertas merah. Gampang Bung Karno Bung Hatta. Kadang-kadang orang ini sampai bertengkar dengan orang tuanya gara-gara kertas merah Bung Karno dan Bung Hatta. Maka kertas merah ini bisa membuat bahagia seseorang, juga bisa membuat celaka seseorang. Mudah-mudahan kita jadi kertas merah tapi yang bahagia dunia akhirat. Tapi kertas merah ini jarang yang hadir. Ayo lihat, orang-orang kaya kalau ada acara sholawatan, ada acara pengajian, yang hadir ini kertas merah apa kertas hijau ini? Kertas hijau. Ini yang banyak yang hadir ini kertas yang bergambar Muhammad sinten niku. Muhammad sinten, kertas 2000 nih loh. Kulon bau ningali jenenge sinten, Muhammad sinten niku. Husni Tamrin. Yang banyak hadir ini ya, saya lihat yaitu kertas Muhammad Husni Tamrin alias kertas yang isinya 2000. Lah ini loh yang banyak masuk surga. Kok gitu? Coba ada pelontang di masjid yang dimasukkan kertas merah apa kertas biru? Kertas merah apa kertas biru? Kalau kertas merah itu biasanya ada di dompet, kalau terlalu banyak di lemari, kalau terlalu banyak di dalam brankas. Tapi kalau kertas biru kadang-kadang celpet lagi neng budina esak nek lagi, kadang-kadang mau ngareng bini celpet lagi neng kantonan nek lagi. Kertas biru. Sebab kertas biru niku ibaratnya orang nggak punya, orang miskin. Tetapi kalau bisa ini yang membawa banyak ke surga ini kertas biru. Coba jenengan ten masjid, masuk masjid wudhu, masjid ada pelontang lewat, ada amal infak lewat, yang dicari uang merah apa uang biru? Uang merah apa uang biru? Dicuari, dicabut merah, dikembalikan lagi, cabut merah, sampai ketemu kertas biru. Ada baru ya iki sing tak goleki, masukkan.
Ini kertas yang membawa kita ke surga. Makanya orang yang datang ke pengajian, orang yang datang ke majelis taklim, yang ke sholawatan, rata-rata orang yang nggak punya, tapi hatinya punya rasa takwa, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean milih mana? Kertas merah dan kertas biru? Biru. Kalau saya pilih yang merah, yang takwa. Pilih jadi orang kaya tapi sing loman. Ya napa? Pilih sing merah apa sing biru? Sing merah tapi yang takwa. Lek sing biru wadah, Bu. Mulane paling kata-kata wong masuk surga niku wong sing miskin, berarti kertas biru. Enten tiang ngemis, ada orang minta ngemis di jalan, yang diberikan kertas biru apa merah? Biru. Ketika ada orang yang kematian, orang mati yang banyak takziah, sing duduk tanah, kertas biru apa kertas merah? Biru. Rata-rata orang yang punya, yang gotong, sing gotong mau mati nih, kertas biru apa kertas merah? Kertas biru. Orang-orang miskin yang hadir malam ini yang banyak kertas biru apa kertas merah? Kertas biru. Kertas biru paling sing kertas merah kena dihitung. Kan mana yang kertas merah? Yang kertas merah lagi ada di kantor, lagi bisnis dan lain sebagainya. Kertas biru kapan saja sih siap. Mudah-mudahan kita walaupun kertas biru, mudah-mudahan termasuk penduduk ahli surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kertas. Jadi manusia itu ibaratnya kertas itu. Apa katanya isinya? Lek isinya takwa, walaupun 2000, insya Allah ahli surga. Yang nomor 3, kertas itu tidak ada gunanya. Biasanya diapakan? Diplek-kepleknya itu apa namanya? Dikeplek-keplekkan itu. Tap. Kertas yang ditulisi gambar wajik, gambar air daun, cap jiki alias remi. Itu gak ada gunanya. Tap. Ya apa tidak? Itu gak pernah masuk ke masjid itu. Kemana tempatnya? Mungkin di pinggir laut atau ada di pos kampling. Mudah-mudahan kita tidak jadi kertas yang nomor 3 itu. Apa itu? Yaitu kertas remi. Nauzubillah min syarri zalik. Kalau itu menurut saya ya gak sholat, ya gak sembayang, ya gak majelis taklim, ya gak sholawatan. Nauzubillah min syarri zalik. Sing nomor 4, kertas tisu. Tisu niku waduh penggaweannya jadi kertas tapi buatan penak. Diguai ngilangi umbel, juga ngilangi tembelek, ya, didamel popoke lari cilik, didamel pepere lari cilik, niku kertas tisu. Makanya kita itu jadi orang wis gak usah delok pesek, bangir, ganteng, elek, sing penting dalam hati kita yaitu seperti Al-Qur'an ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki kan santri enten santri lanang, santri wedok. Lek panjenengan kengen milih Bu, senengan pundi? Yuk, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan? Wah, Pak ini anak perempuan. Mungkin panjenengan mboten gak ada anak perempuan tasian nggih. Lah niki nggih ngoten. Anak niki bukan pilihan kita. Anak itu pilihan Allah Subhanahu wa yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijum dzukranan wa inasa. Pertama anak niku diparingi anak wedok. Ana wong iku sampai 10 anake wedok tok. Pemberian dari Allah. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, kadang-kadang orang itu dikasih anak laki-laki. Yang nomor 3 ini au yuzawwijum dzukranan wa inasa, yo dikasih anak lanang, yo dikasih anak wedok. Ini peparing teko Gusti Allah. Sing nomor 4 ayat itu niku akiman gabuk. Wis rabi 10 tahun, sudah nikah 10 tahun tapi nggak punya anak. Itu akiman alias mandul. Mandul itu ya ndak jadi-jadi. Ndak jadi. Saya pernah dimintai orang, sudah lama katanya nggak punya anak, sudah nikah 10 tahun nggak punya anak. Saya suruh ambil degan, ada kelapa itu diambil degannya. Perempuan katanya ustadz saya, ini katanya ustadz saya, ini hadis katanya ustadz saya.
Kalau orang itu punya anak perempuan pertama, ini rezekinya yang menanggung Gusti Allah. Artinya ayah ini gak begitu soro, suami ini gak begitu soro mencari nafkah, rezeki gampang karena punya anak pertama perempuan. Tak eling-eling, iya ya, anakku pertama wedok, anak saya pertama perempuan, cari rezeki itu gampang dibanding dengan adik saya yang pertama laki-laki. Itu agak sulit, cepetan pulau sing golek rezeki iki mantep kula ngoten. Terus saya tanya, kalau anak laki-laki perempuan anak laki-laki pertama Ustaz, absir ayuhal maulud wa rizquka al walidik, berbahagialah wahai anak laki yang dilahirkan, rezekimu tergantung orang tuamu. Tapi kalau anak pertama laki-laki, katanya guru saya itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ini bekerja sungguh-sungguh, ya rezekinya enak. Tapi kalau orang tuanya yang laki jarang kerja, ya bahasane wong Jawa, gak ngombe susu tapi ngombe tajin, tak ngenom susu tapi ngenom tajin. Tapi kalau anak laki-laki pertama itu, orang tua ini harus bekerja sungguh-sungguh biar anak ini jadi senang minum susu. Maksudnya biar rezekinya banyak. Saya amati, bener betul daunnya Pak Guru ini. Alhamdulillah anak saya pertama itu perempuan, yang kedua perempuan lagi. Saya minta Pak Habib doakan anak saya yang kedua ini perempuan, Habib wiritan. Aduh, perempuan anak-anak kamu tidak laki-laki. Saya barusan lihat Maryam lahir perempuan. Akhirnya ketemu Habib lagi, Habib yang lain. Istri saya itu masih belum hamil. Beb, saya doakan anak saya laki-laki, Beb. Ini loh kalau saya sampaikan kepingin anak laki-laki, perempuan tok tapi kepingin anak laki-laki. Dengan Habib itu disuruh sodakoh sekiranya dapat 5 kilo beras, dapat 5 kilo beras. Pada waktu itu 25.000 sampai tiga kali Jumat. Alhamdulillah anak saya yang ketiga itu laki-laki. Terus kemudian hamil lagi, perempuan lagi. Jadi perempuan 3, laki-laki 1. Tapi Pak, alhamdulillah Pak, jari ini ndek dawuhe Kanjeng Nabi niku, wong lek duwe anak wedok akeh iku barokah. Apa maneh apalagi rumah yang ditempati anak perempuan ini barokah. Makanya adik-adik yang kudung biru-biru itu anak yang barokah. Al bait alladzi fihil banat, rumah yang di dalamnya terdapat anak perempuan. Rumah bungkona sampian sekening anak bini iki, rumah ini barokah. Setiap hari Allah Ta'ala akan menurunkan 12 rahmat di dalam rumah panjenengan. 12 rahmat turun di rumahnya orang yang di dalamnya banyak anak perempuan. Yang nomor 2, malaikat setiap hari terus berziarah. Malaikat itu setiap hari berziarah ke dalam rumah yang rumah itu dihuni anak perempuan. Yang nomor 3, orang tuanya ini 1 hari 1 malam ditulis sama dengan ibadah 70 tahun kalau sampai ini anak perempuan. Jadi anak perempuan itu barokah. Makanya saya itu senang anak saya perempuan itu senang. Anak saya perempuan itu senang. Kenapa? Jarene Kanjeng Nabi, anak perempuan itu kalau ada di rumah itu setiap hari didatangi malaikat. Orang tuanya diampuni dosanya, 12 rahmat diturunkan. Orang tuanya dicatat seperti ibadah 70 tahun setiap hari. Ini kalau anak perempuan. Oh, jangan cuma 1, minimal 3 anak perempuan itu. Minimal 3. Terus sampai bilang, saya sekarang masih 1. Ya produk lagi. Insya Allah akan dikasih anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki, bagaimana anak laki-laki? Rumah itu akan didatangi malaikat, di situ ada anak laki. Kalau anak laki itu namanya Muhammad atau Ahmad. Katanya Kanjeng Nabi, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi yazuruna kullu baitin fihi saksun musambi Ahmad atau Muhammad. Gusti Allah niku punya malaikat yang setiap hari itu datang ke rumah-rumah panjenengan. Semua rumah didatangi. Yang di situ ada orang yang nama Muhammad atau Ahmad. Apa datangnya malaikat ke rumah itu? Membawa rahmat, membawa
barokah kalau dalam rumah itu ada nama Muhammad atau Ahmad. Tetapi kalau rumah itu bapaknya jenenge Paimin, mantune jenenge Sentot, anaknya jenenge Pairun, mantune Tukiman, buru malaikat sih masuk sebab tidak ada nama Muhammad. Jadi kalau nanti di rumah jenengan tidak ada nama Muhammad, langsung saja dikasih nama saya sekarang, saya tambah siapa? Muhammad Sentot, Ahmad Paimin, Muhammad Pairun. Kenapa? Biar didatangi malaikat yang membawa rahmat. Yang penting di hatinya diniati, tak tambahi nama saya Muhammad atau Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang paling pas bagaimana? Punya anak perempuan, punya anak laki-laki yang namanya dimulai dengan Muhammad atau Ahmad. Siapa saja namanya bebas, yang penting di depannya dimulai dengan nama Ahmad atau Muhammad. Muhammad Ustadz Syekhu, Muhammad Jibril, Ahmad Daniel. Bagus. Ini malaikat senantiasa masuk ke dalam rumah yang rumah itu ada nama Muhammad atau Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang nomor 2, mudah-mudahan salawat dan salam diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kenal sama Habib, namanya Habib Yahya. Beliau itu ahli sholawat nariyah. Habib Yahya bin Adin itu ahli sholawat nariyah. Sebelum corona beliau meninggal dunia. Corona kurang 1 tahun beliau meninggal dunia. Kemudian waktu corona, abahnya Habib Yahya ini mimpi bertemu dengan anaknya yang bernama Habib Yahya. Dalam mimpi itu abahnya itu seakan-akan pegang HP video call, pakai video call sama Habib Yahya yang sudah meninggal dunia. Bilang sama abahnya, "Bah, gula semakin haji ya, Bah." Loh, mek haji ya kakek nak, cek setia ria ke corona. Tahu Bah, cek ria beda sing ngurus lagi, tiket, bedempon, paspor le beda. Loh, kan tak bisa setia ya haji kan corona. Tahun ini bagule semakin beda Mekah, gule semakin beda Mekah. Ini abahnya mimpi putranya yang sudah meninggal dunia. Terus, aduh Bah, beda istana Bah, wajib Bah, ganteng Bah. Orang ria antri Bah, si masuknya antri Bah. Gule nang budi Bah, Pas tepak antri Bah, pas beda orang Bah, ganteng orang Bah, dipanggil saya Bah, ya ke depan. Tadi antri mau masuk rumah yang bagus, Habib Yahya ada di belakang, dipanggil ya ke depan, langsung ke depan masuk istana. Mas abana neka tanya, siapa nyamana orang gendeng, enjang namanya Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian Habib Yahya yang mimpi abahnya sendiri. Oleh karena itu jari Habib Yahya ada abana Bah sampai ngereng lagi jamaah sholawat nariyah. Pas beda boleh kejadian yang Malang neka, orang neka preman ngereng sholawat nariyah tak abid paling 3 bulan tuh tato. Mari ngereng sholawat nariyah oleh 3 bulan meninggal dunia. Mari meninggal dunia pas mau dimandikan, ini hidup lagi, langsung duduk. Mau duduk membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, langsung mati lagi. Lah ini loh barokahnya sholawat. Makanya orang ahli sholawat itu insya Allah kalau matinya husnul khotimah. Kan di sini ada sholawat tadi itu Situduror. Ikut kita sholawatan biar kita itu kebagian husnul khotimah. Dan kemarin saya punya teman umroh ke Mekah, sampai di Madinah mau datang ke Raudhah, ke sampingnya pesarannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antri itu panjang. Teman saya itu bodoh, gak bisa baca Quran, cuman mengamalkan sholawat nariyah. Dia ada di belakang. Yang antri itu bukan cuma orang Indonesia, ada orang Pakistan, Bangladesh, Filipina, orang mana-mana antri. Teman saya itu ada di belakang.
dipanggil dari depan, hei itu maju ke depan, langsung maju ke depan, dimasukkan ke dalam raudhah. Terus sholat di raudhah itu tidak dilarang sama polisi. Ini termasuk barokah daripada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan apal nggih sholawat nariyah nggih? Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ini sholawat nariyah. Jadi baru sholawat nariyah, yang preman 3 bulan ikut sholawat nariyah meninggal dunia, mau dimandikan, hidup lagi duduk membaca syahadat, langsung mati lagi. Ini tanda-tandanya insya Allah husnul khotimah. Makanya kalau sholawatan itu panjangan hadir, di mana ada sholawatan hadir, ada jamak sholawatan hadir, mengharap ridhonya Allah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang tua hadir, anak-anak hadir, apalagi anak kecil-kecil di bawah hadir. Sebab anak kecil itu kalau membaca sholawat ini lebih cepat sampainya kepada Rasulullah SAW dibanding orang-orang seperti kita. Kenapa? Karena anak kecil tidak punya dosa. Jadi Allah itu menyelamatkan kita kadang-kadang barokahnya anak kecil. Jarine Kanjeng Nabi, laula sibyan rodok wa masyayikha roka wa bahaima roda la subba alaikumul adzaba sobba. Kok gak karena anak kecil yang menyusu kepada ibunya, gak karena orang-orang tua yang sedang sholat kepada Allah, dan tidak karena hayawan-hayawan sedang menggembala, sedang makan, maka Allah akan memberikan azab kepada orang-orang di atas bumi. Tadi ada cerita Allah Ta'ala itu perintah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, satu kota itu hancurkan. Ada satu kota itu disuruh hancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disuruh kasih tsunami atau gempa. Kenapa? Karena di dalamnya banyak orang yang berbuat keharaman, minuman keras, berzina, main dan sebagainya. Sampai di situ Allah Ta'ala memberikan kepada malaikat Jibril untuk menghancurkan satu kota itu. Maka Jibril sudah bersiap-siap mau menghancurkan satu kota. Ternyata di malam itu ada anak kecil bangun. Ada anak kecil itu bangun, nangis. Anak kecil bangun nangis. Kemudian anak kecil diangkat sama ibunya. Kemudian disusoni sareng ibuna. Jare Gusti Allah, wahai Jibril, wurungno, gagalkan, jangan dikasih adab kota itu. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang kasih sayang sama anak kecil. Ini loh. Jadi anak kecil itu bisa menolak apa? Bisa menolak yaitu adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak menurunkan adab siapa? Orang seperti kita ini, yang banyak dosa seperti kita ini. Tapi ngoten, kula niku nate ngaji, Bu. Kula niku enggak ada majelis taklim setiap hari Rebo teng griya niku. Di rumah saya itu kalau hari Rebo itu ada majelis taklim perempuan. Kalau hari Ahad laki-laki. Ketika saya pegang mic ngaji ngeten iki, ada anak kecil nangis.
dipegang ibunya kurang lebih umurnya itu ya masih ibu muda, mungkin ibunya umurnya 21. Ya ibunya lihat saya, tapi tidak tahunya ini dibuka dengan ibunya, langsung nyusoni anaknya. Saya langsung hilang ilmu saya separuh ini. Lah ini bukan menolak adab, ini saya yang kena adab. Tadi lek mau menyusui anaknya tuh dilihat dulu, ojo moro-moro dibukakan langsung ginikan. Saya tepat ceramah begini ada anak nangis, ya betul anak nangis itu kalau di ibunya dapat menolak adabnya Allah, siksaan Allah. Tapi ibunya kepalanya lihat saya, tapi di sini langsung dibuka, langsung diginikan. Saya langsung gini dah, saya segini ini terus kepala ini kok mau gini tok. Kenapa? Gak didelok iku bagus, didelok iku dosa. Makanya ibu-ibu itu kalau menyusui anaknya harus dilihat di depan itu ada siapa. Yang nomor 2, Allah Ta'ala akan menahan siksaannya, gak akan disiksa di kota itu kalau di situ ada orang tua umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat mencegah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, ibu, semua yang hadir pada malam ini, karena ini katanya tadi itu biasanya di sini itu kalau ada acara jam 10:30 sudah selesai. Pertama tadi Kiai Abdul Hamid, ini masih ada Gus Sofi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, pertama kita jadilah kertas seperti kertas Al-Quran. Wis jangan kali kulo walaupun kita potongannya pesek-pesek ngeten iki nggih, ireng pesek elek gak masalah, sing penting hati kita punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas koyok kertas Al-Quran. Nomor 2, kalau kita bisa jadi kertas yang gambar Pak Bung Karno, tapi jadi orang kaya yang loman. Itu ada musola dibangun untuk tempat anak perempuan, kalau bisa kita menyumbang. Tapi rata-rata yang masuk ke kotak amal di masjid itu adalah uang yang gambar Muhammad Husni Tamrin alias kertas 2000. Tidak apa-apa, memang paling banyaknya ahli surga adalah orang-orang yang ahli, orang miskin. Para bapak, para ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan sing sering-sering hadir ke pesarean makam Said Yusuf, Kiai Fadol, Kiai siapa itu, Kiai Mustafa, sebab dengan kali kita semua ini jarang ibadah, duduk tok di sampingnya wali ini, kita lebih bagus daripada ibadah di atas bumi. Kenapa? Karena ibadah kita itu tidak bisa khusyuk, sedangkan kita duduk di sampingnya wali itu hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, kalau ada acara biar malaikat itu mendoakan kita, usahakan minimal ada minuman kopi. Kalau nggak ada kopi ya nggak usah minum kopi. Tapi kalau di daerah saya tuh pasti setiap acara itu ada kopi, pasti ada kopi. Kenapa? Karena itu mengamalkan satu hadis, lek sing minum kopi selama di mulut kita ada bau kopi, malaikat terus menerus mendoakan kepada orang yang minum kopi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kami tutup dengan doa, mari kita doakan mudah-mudahan pendidikan Bahrul Ulum ini mudah-mudahan menjadi pendidikan yang manfaat, barokah, terus santrinya terus barokah sampai hari kiamat. Para wali muridnya mudah-mudahan rezekinya diberikan keberkahan. Kiainya Ustadz Saihu mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan santrinya ilmu yang manfaat, barokah, dan mudah-mudahan menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Ala hadzin ya
wa ala kulli sholatin ya Allah bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Malang, ada Habib putranya Habib Abdullah bin Faqih Malang, wali kutub, putranya bernama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Malang. Kalau wiritan ini dibaca 4 kali, itu sama dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Jadi mari nanti saya yang pertama baca, panjenengan menirukan. Ini kalau dibaca 4 kali, daunnya beliau sama dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Mari kita baca bersama-sama, yang semua pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Semua pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kalau orang tua kita, guru kita yang di dalam kubur itu disiksa oleh Allah, mudah-mudahan berkat zikir ini siksaannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita di dalam kubur diberikan kenikmatan, yaitu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diteruskan itu kalau dibaca 4 kali sama dengan membaca la ilaha illallah 70.000. Mari kita baca bersama-sama, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin في كل لمحة ونفس ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin adadama adadama wasi'ahu ilmullah. Nah ini kalau dibaca 4 kali katanya beliau itu sama dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali dihuskan kepada orang yang meninggal dunia. Yang terlahir sebelum saya doa tadi itu kan ada 3. Yang satu tasbih. Barang siapa orang yang membawa tasbih, baik tasbih itu dibuat wirid subhanallah subhanallah atau dibawa tok tidak dibuat wiritan, maka orang itu sudah dicatat seperti orang yang membaca subhanallah. Tadi panjenengan kemana-mana bawa tasbih, ke laut bawa tasbih, ke pasar bawa tasbih, ke dapur bawa tasbih, kemana-mana bawa tasbih, baik dibuat zikir atau tidak dibuat zikir, panjenengan ini dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dibuat berzikir. Tapi saat ini jarang tiang baca tasbih, rata-rata sekarang nopo HP, rokok, kali sak korek jangan lengkapi ditambah nopo tasbih. Tadi tetep betul tasbih ngeten iki walaupun tidak dibuat zikir tetap panjenengan iku diberikan pahala seperti orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kali siwak niki wau kula ningali Kiai Abdul Hamid bawa siwak niki ganjarane ageng. Jarene Kanjeng Nabi 2 rakaat salat pakai siwak. 2 rakaat sholat pakai siwak ini lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Nah sak menten iki kula tingali kok mboten enten sing beto siwak. Mek Kiai Abdul Hamid itu beto. Jadi 2 rakaat membawa siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tidak bersiwak. Malah zaman dulu ini siwak ini di zaman sahabat ini menjadi alat perang. Katanya dulu itu orang-orang Yahudi melihat para sahabat bawa siwak, mau perang, sahabat nggak bawa perang, nggak bawa pedang, cuman bawa siwak. Orang Yahudi lari semuanya. Kenapa? Dilihatnya ini adalah pedang, ini siwak. Enak siwak itu. Mungkin harganya 10.000, tapi ini alhamdulillah rupanya jarang yang bawa. Tasbih juga jarang yang bawa. Mulai besok mari kita beli tasbih sama beli siwak. Promosi tak dongakno wong sing dodol tasbih laris. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tuballighuna biha. Amin. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bihi lunqat wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ma istata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu amin laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru anta. Allahumma ja'al auladana wa banatina wa zurriyyatana min ibadika sholihin wa ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min syaitanir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Enten kirang langkunge kawula nyuwun pangapunten ingkang agung. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi penerang dan diamalkan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan karena Kiai Badrus ada udzur tidak hadir dikarenakan anaknya datang umroh, maka dengan berakhirnya
doa barusan berakhir pula acara haflatul imtihan wal ikhtibar pada malam hari ini. Kami selaku pengantar acara mewakili segenap panitia, apabila ada kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal.